Bab 856. Terlebih lagi, keseluruhan orang itu tampak sangat canggung, dan dia tidak tahu di mana harus meletakkan kedua tangannya, jadi dia hanya bisa terus menggosok dengan ujung jarinya. Charlie langsung mengerti bahwa dua orang parubaya dan orang tua pasti memiliki ingatan yang tidak biasa tentang memasak dan makan, atau tentang pulang bersamanya. Paul juga menemukan bahwa segala sesuatunya tidak beres, tapi dia terlalu malu untuk mengatakan apapun, jadi dia hanya bisa berkata kepada Charlie, Charlie, ayo kita ke kotaknya dulu. Dengan itu, dia berkata kepada Making, Ibu, kamu sudah berada di pesawat selama lebih dari 10 jam. Seharusnya cukup lelah. Jika Anda dan Paman Wilson ingin berbicara, kita bisa duduk di dalam kotak dan berbicara. Baru kemudian Making tiba-tiba kembali ke akal sehatnya. Apa yang dia pikirkan barusan adalah masa lalu dengan Jacob, dan bahkan mengingat detail pertama kali dia bersama Jacob. Hampir berusia 50 tahun, dia tiba-tiba tersipu, dan buru-buru mengikuti kata-kata putranya dan berkata, benar, kamu lihat kita semua sudah bingung, ayo duduk di dalam kotak dan bicara. Jacob juga buru-buru menggema, ya, mari kita duduk di dalam kotak, dan semua menyalahkan saya. Aku baru saja berpikir untuk mengobrol, tapi aku lupa. Charlie menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan bahkan menghela nafas dalam hati. Sepertinya kedua orang ini benar-benar sedang bertarung. Dan kayu kering dan amukan api yang telah menunggu selama lebih dari 20 tahun. Jika mereka bertemu bersama dan memberi mereka kesempatan untuk terbakar, maka itu pasti akan membakar amukan api. Charlie memimpin jalan, membawa semua orang ke departemen makan Shangri-La. Manajer departemen catering telah diinstruksikan sejak lama. Begitu dia melihat Charlie, dia langsung menyapanya dan bertanya dengan hormat, Halo Pak, apakah Anda anggota Shangri-La? Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bukan anggota, tapi saya telah meminta seorang teman untuk memesankan kotak untuk saya. Pihak lainnya buru-buru bertanya lagi, lalu siapa nama keluarga Anda? Nomor kotak apa yang dipesan? Charlie berkata, nama keluarga saya Wade, tapi saya tidak tahu nomor kotak mana yang saya pesan. Saya memesan kotak itu melalui Presiden Isaac Anda. Pihak lain segera membungkuk hormat dan berkata, jadi Anda Tuan Charlie. Kami telah menyiapkan kotak untuk Anda. Silakan ikut dengan saya. Charlie tersenyum sedikit, mengangguk dan berkata, terima kasih. Manajer departemen catering membawa keempat orang itu ke kotak. Paul bertanya pada Charlie dengan rasa ingin tahu, Charlie, apakah Anda kenal Tuan Isaac di sini? Charlie mengangguk dan tersenyum dan berkata, aku tahu, tapi aku tidak akrab. Paul tanpa sadar berkata, Shangri-La tampaknya adalah milik keluarga Wade, dan Tuan Isaac di sini adalah juru bicara keluarga Wade. Charlie memandang Paul dengan heran, dia benar-benar tidak berharap orang Amerika ini menyentuh tempat ini dengan begitu jelas. Jadi dia tersenyum dan bertanya, Paul pasti telah melakukan banyak pekerjaan rumah untuk Aurous Hill, kan? Paul mengangguk dengan murah hati dan berkata, sebelum saya akan memindahkan perusahaan ke Aurous Hill, saya sudah mulai memahami beberapa situasi di Aurous Hill. Bagaimanapun, perusahaan adalah usaha ayah saya yang melelahkan. Saya tidak bisa membawanya ke suatu tempat tanpa persiapan. Di lingkungan yang aneh. Charlie tidak bisa membantu tetapi mengagumi. Paul, Anda sangat teliti dan berpandangan ke depan. Saya yakin Anda akan bisa berkembang di Aurous Hill di masa depan. Paul tersenyum sedikit, Charlie lulus penghargaan. Setelah itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia memandang Charlie dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Charlie, nama belakang Anda adalah Wade, dan Anda kenal Tuan Isaac dari Shangri-La. Apakah Anda dari keluarga Wade di Ashcliffe? Bab 857. Charlie benar-benar tidak menyangka bahwa Paul bisa menebak identitasnya sekaligus. Namun, dia tahu bahwa Paul hanya menebak-nebak, dan dia tidak bisa mengakui hal semacam ini. Charlie hendak menyangkalnya, dan tuan tua di samping tertawa dan berkata, Paul, kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Menantu laki-laki saya adalah menantu yang direkrut dari keluarga kami. Jika dia dari keluarga Wade, saya khawatir keluarga kami akan terbang di cabang dan menjadi burung phoenix. Meskipun Jacob biasanya tidak terlalu termotivasi, dan dia tidak melakukan bisnis apapun. Tapi dia masih tahu nama keluarga Wade di Ashcliffe. Bahkan bisa dibilang tidak banyak orang di Cina yang tidak mengenal keluarga Wade karena keluarga Wade sangat terkenal. Karena itu, mustahil baginya untuk percaya bahwa Charlie adalah anggota keluarga Wade. Karena terlalu banyak orang yang bermarga Wade di dunia ini. Tetapi hanya ada satu keluarga Wade,
Dia tahu pengalaman hidup Charlie dengan sangat jelas. Ketika dia masih muda, dia masuk ke panti asuhan. Ketika berusia 18 tahun, dia pergi bekerja di lokasi konstruksi. Ketika dia berusia awal 20-an, dia dibawa pulang oleh ayahnya dan menjadi menantunya sendiri. Bagaimana mungkin orang seperti itu termasuk dalam keluarga Wade? Jika Charlie akan menjadi keluarga Eastcliff Wade, bukankah dia akan menjadi tuan muda keluarga alam semesta yang hilang? Begitu Paul mendengar bahwa Charlie adalah menantu, dia segera menyadari bahwa dia salah menebak. Lagi pula, keluarga macam apa keluarga Wade itu? Bagaimana keluarga seperti itu bisa membiarkan tuan muda mereka menjadi menantu orang lain? Bahkan Presiden Amerika Serikat tidak dapat memiliki kualifikasi seperti itu. Jadi dia tersenyum dan berkata kepada Charlie, sepertinya saya telah salah paham. Maaf, tapi alasan utamanya adalah kamu juga bernama Wade, dan Shangri-La ini adalah milik keluarga Wade, jadi menurutku terlalu berlebihan. Saya harap Tuan Charlie akan banyak memaafkan saya. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, Mr. Paul, kamu tidak harus begitu sopan. Sementara mereka berbicara, manajer Departemen Catering membawa mereka ke pintu kotak, dan dengan hormat berkata kepada keempat orang itu, Tuan Charlie dan 3 tamu terhormat, silakan masuk. Mereka berempat melangkah ke dalam kotak, dan Charlie mengundang ayah mertuanya untuk duduk di kursi utama, lalu berkata kepada cinta pertamanya, Making, Bibi, bagaimanapun juga, duduklah dengan ayah mertuaku, Anda telah terpisah bertahun-tahun. Kamu belum pernah bertemu, pasti ada banyak hal yang ingin kamu bicarakan. Making mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, ya, kalau begitu kamu bisa duduk dengan Paul. Saya pikir percakapan Anda cukup spekulatif. Charlie buru-buru mengangguk dan setuju, tapi terus mengingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa dia harus sedikit lebih berhati-hati saat berbicara di depan Paul, karena orang ini kelihatannya tidak sederhana. Setelah duduk, Charlie menyerahkan menu kepada kedua tetua dan meminta mereka memesan makanan yang mereka suka. Jacob buru-buru berkata, Making, aku masih ingat hidangan mana yang ingin kamu makan, atau biarkan aku makan? Making bertanya dengan heran. Tidak, setelah bertahun-tahun ini, apakah Anda ingat apa yang saya suka makan? Jacob tersenyum dan berkata, tentu saja, saya pasti tidak akan melupakan ini. Karena itu, Jacob mengambil menu dan memesan beberapa hidangan dengan pelayan, yang semuanya adalah hidangan lokal dari Aurous Hill. Setiap kali Jacob memesan hidangan, ekspresi Making menjadi lebih terkejut. Setelah Yakub memesan beberapa kali dalam satu tarikan napas, dia sudah tercengang karena terkejut. Karena setiap hidangan yang dia pesan adalah hidangan Aurous Hill yang sangat dia sukai saat itu. Bab 858. Making tidak bisa menahan nafas. Aku tidak menyangka kamu masih ingat hidangan ini. Sejujurnya, beberapa di antaranya bahkan tidak saya ingat sekarang. Setelah berbicara, Making berkata lagi, sebenarnya, makanan di kampung halamanku di Suzhou juga enak, tapi aku tidak tahu kenapa setelah datang ke Aurous Hill dan kuliah, aku lebih memilih hidangan lokal Aurous Hill. Jacob tersenyum dan berkata, saya masih ingat bahwa Anda selalu mengatakan bahwa Anda akan membuatkan saya beberapa hidangan untuk saya coba. Itu sangat disayangkan. Berbicara tentang ini, Jacob buru-buru bertanya, ngomong-ngomong, Making, kami tadi mengatakan tentang pergi ke rumah saya untuk memasak dan makan. Bagaimana pendapat Anda tentang itu? Sejujurnya, saya telah menunggu selama bertahun-tahun, dan saya ingin mewujudkannya. Ingin. Ketika Making mendengar ini, hatinya semakin tersentuh, jadi dia berkata, saya tidak punya masalah. Saya tidak tahu apakah Paul punya waktu di malam hari. Setelah berbicara, dia melihat putranya Paul dan bertanya, Nak, apakah kamu punya pengaturan lain untuk malam ini? Jika tidak, bagaimana kalau kita pergi ke rumah Paman Wilson Anda untuk makan malam bersama? Aku juga bisa melihat putri Paman Wilson. Paul hanya mengangguk dan tersenyum dan berkata, kalau begitu aku benar-benar tidak bisa memintanya. Ketika Yakub mendengar ini, dia menjadi bersemangat. Segera dia berkata, dalam hal ini, kita akan membuatnya jadi. Making, hidangan apa yang akan kamu masak untuk malam ini? Making tersenyum dan berkata, sekarang izinkan saya mengatakan bahwa saya benar-benar tidak tahu untuk sementara waktu. Setelah itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan tersenyum, mengapa kita tidak menambahkan akun WeChat sebentar? Saya akan memberitahu Anda di WeChat jika memikirkannya, dan kemudian saya akan menyusahkan Anda untuk membantu saya pergi ke pasar sayur. Beli semua bahannya. Oh ya, Anda juga akan mengirimkan saya alamat rumah Anda, dan saya akan datang dengan anak saya sekitar jam 5.30 sore.
Jacob sangat bersemangat sehingga dia mengeluarkan ponselnya, membuka fungsi pemindaian WeChat, dan berkata, Making, saya akan memindai ponsel Anda. Keduanya tidak berhubungan selama lebih dari 20 tahun. Meskipun itu adalah nomor telepon Jacob, Making meminta teman sekelas lamanya untuk datang sementara, jadi keduanya belum pernah menambahkan WeChat sebelumnya. Di era ini, WeChat menjadi lebih penting daripada nomor ponsel. Kurir nomor ponsel Anda, pengantar makanan, dan bahkan telemarketing dan penipu-penipuan telekomunikasi semuanya tahu, tetapi WeChat Anda haruslah untuk teman baik Anda atau seseorang yang Anda kenal. Oleh karena itu, dapat menambahkan ke WeChat adalah metode kontak terdekat. Terlebih lagi, setelah menambahkan WeChat, Anda dapat melihat lingkaran teman pihak lain, Anda dapat melihat foto pihak lain, video pihak lain, dan setiap bagian dari kehidupan pihak lain. Jika satu orang memiliki perasaan terhadap orang lain, maka dia pasti ingin melihat semua lingkaran teman-temannya. Pada saat ini, Jacob dan Making memiliki pemikiran yang hampir persis sama. Melihat keduanya sudah menambahkan WeChat, Paul di samping juga mengeluarkan ponselnya dan dengan sopan berkata kepada Charlie, IMR Charlie, mengapa kita tidak menambahkan WeChat satu sama lain dan meninggalkan informasi kontak? Charlie sebenarnya tidak suka menambahkan orang asing ke WeChat, tetapi karena Paul berinisiatif untuk mengatakannya, tetapi dia tidak mudah menolak, jadi dia menyalakan ponselnya dan memindai dan berkata, oke, biarkan aku memindai milikmu. Setelah keduanya menambahkan WeChat, Paul bertanya kepada Charlie dengan rasa ingin tahu, Jammer Charlie, aku ingin tahu apa yang kamu lakukan? Charlie tersenyum sedikit dan berkata, saya tidak setinggi saya. Saya hanya tinggal di rumah. Pekerjaan biasa saya adalah bersih-bersih, mencuci pakaian, membeli sayuran, dan memasak. Setelah mendengarkan Paul, dia terkejut, tetapi dia tidak menunjukkan mata atau ekspresi apapun yang memandang rendah Charlie. Dia tersenyum dan berkata, EMR Charlie, hidup ini juga sangat santai dan elegan. Sejujurnya, saya iri. Bab 859. Lagi pula, Paul lahir di keluarga intelektual tingkat tinggi, jadi kualitas keseluruhannya cukup tinggi. Tidak seperti yang lain, ketika dia mendengar bahwa Charlie adalah menantu, dia memandangnya dengan berbeda. Dan Charlie tidak merasa malu. Lagi pula, bukan 1 atau 2 hari baginya untuk memiliki perasaan buruk tentang menjadi menantu yang tinggal. Kali ini, Paul berkata kepada Charlie lagi, ngomong-ngomong, Tuan Charlie, karena Anda mengenal Tuan Ishak dari Shangri-La, tetapi saya tidak tahu apakah nyaman bagi Anda untuk meluangkan waktu untuk merekomendasikan saya? Lagi pula, saya baru saja memindahkan perusahaan kembali ke Aurous Hill. Kami juga perlu secara aktif memperluas sumber daya dan kontak lokal Aurous Hill. Jika Tuan Charlie dapat membantu saya dengan ini, maka saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Charlie tidak ingin Paul tahu seberapa dekat dia dengan Ishak. Bagaimanapun, dia hampir menebak hubungan antara dirinya dan keluarga Wade barusan. Jika dia benar-benar mengenal Ishak melalui dirinya sendiri, dia mungkin telah belajar darinya. Cicipi lebih banyak detail. Jadi dia meminta maaf dan berkata kepada Paul, IMR Paul, untuk memberitahu Anda, saya tidak tahu Tuan Ishak, saya hanya memiliki hubungan pribadi dengan temannya, dan saya malu dengan ini. Orang itu adalah saya bertemu ketika saya membantu orang lain menonton Feng Shui. Feng Shui? Paul bertanya dengan heran, EMR Charlie, apakah Anda seorang ahli Feng Shui? Charlie tersenyum ringan dan berkata dengan tenang, saya tidak bisa berbicara tentang apa itu Master Feng Shui. Ini tidak lebih dari membaca beberapa buku dan belajar dengan guru tua untuk sementara waktu. Terus terang, itu agak bodoh. Jacob di samping takut Charlie akan malu, dan bertanya terus-menerus, ngomong-ngomong, Paul, bisnis apa yang dilakukan perusahaan Anda? Mereka telah pindah dari Amerika Serikat ke Aurous Hill secara khusus, jadi bisnisnya seharusnya sangat besar, bukan? Paul tersenyum dan berkata, Paman Wilson, perusahaan kami sebenarnya adalah firma hukum multinasional, terutama memberikan dukungan hukum kelas atas untuk beberapa perusahaan Fortune 500. Dengan heran Jacob bertanya, Paul, apakah kamu sendiri seorang pengacara? Paul mengangguk dan berkata, iya, Paman Wilson, ayah saya dan saya sama-sama pengacara. Untuk lebih jelasnya, saya telah mewarisi mantelnya. Jacob berkata dengan emosi, persyaratan untuk menjadi pengacara di Amerika Serikat tampaknya sangat tinggi, bukan? Secara umum, sepertinya Anda membutuhkan gelar PhD. Paul tersenyum sedikit dan berkata, Paman Wilson, kamu benar. Ada 2 profesi di Amerika Serikat yang memiliki persyaratan kualifikasi akademik tertinggi. Yang satu adalah seorang dokter dan yang lainnya adalah seorang pengacara.
Secara umum, pengacara terdaftar harus setidaknya lulusan sekolah hukum lulus dengan gelar master. Jacob sedikit mengangguk dan bertanya, "Lalu gelar apa yang kamu miliki?" Paul dengan rendah hati berkata, "Saya PhD dari Yale Law School." Jacob mengangguk dengan heran dan berkata, Universitas Yale, itu adalah universitas kelas dunia. Sungguh luar biasa bisa mendapatkan gelar doktor di universitas semacam ini." Paul berkata dengan serius, "Paman memberitahu Anda bahwa meskipun Anda mendapatkan gelar doktor, Anda hanya memiliki kualifikasi untuk menjadi pengacara biasa. Seorang pengacara yang benar-benar baik membutuhkan periode pertumbuhan yang lama, bahkan ada yang 10 tahun. Lebih dari 1 tahun pengalaman kerja dan pengalaman praktis dalam ratusan kasus sukses tidaklah cukup. Jadi bagi saya hanyalah siswa sekolah dasar tingkat awal." Berbicara tentang ini, Paul memandang ibunya, Mei Qing, dan berkata, Sebenarnya, saya baru saja lulus. Jika saya menjalankan firma hukum kami sendiri secara mandiri, pengalaman saya sendiri tidak akan cukup. Jadi saya hanya di permukaan, saya mengambil posisi manajer umum, tetapi ibu saya yang benar-benar membantu saya di belakang layar, dan bahkan membimbing saya untuk menjalankan perusahaan. Tanpa bantuannya, perusahaan mungkin akan hancur di tangan saya. Bab 860. Jacob memandang Mei Qing dengan heran, dan berkata, Mei Qing, apakah kamu sangat mahir di bidang hukum dan firma hukum? Paul tersenyum dan berkata, Paman Wilson, jangan meremehkan ibuku. Bahkan, ibu saya juga seorang mahasiswa PhD di Yale Law School. Dia dan ayah saya bertemu dan menikah di Yale Law School. Ayah saya mendirikan firma hukum keluarga, dan ibu saya ada di sana untuk membantunya. Tanpa bantuan ibu saya, karir ayah saya tidak akan berhasil. Segera, Paul menghela nafas dengan mencela diri sendiri. Hanya saja kemampuanku belum berkembang, jadi aku harus mengganggu ibuku sepanjang waktu. Mei Qing tersenyum dan berkata, "Enak, sebenarnya, kamu telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Ibu terutama berharap agar Anda dapat tumbuh secepat mungkin, dan kemudian mengambil alih perusahaan secara keseluruhan. Dalam hal ini, ibu tidak perlu bekerja terlalu keras lagi." Dengan itu, Mei Qing tidak bisa menahan nafas, ibu sekarang kembali ke China dan Aurous Hill. Ide terbesar di hati saya bukanlah memulai bisnis keluarga kami di Aurous Hill, tetapi untuk menikmati kehidupan pensiun seorang nyonya Cina di kota. Setelah itu, Mei Qing memandang Jacob dan mendesah dalam hatinya. Saya telah bekerja keras di Amerika Serikat selama bertahun-tahun, tetapi saya sebenarnya sangat lelah dengan karir saya. Selain itu, saya tidak pernah benar-benar merasakan rasa cinta, jadi sekarang saya ingin kembali ke China, melepaskan semua itu sebelumnya, berkonsentrasi menjadi seorang lady, dan jika diberi kesempatan, dia bahkan berharap bisa dengan Yakub, cinta pertamanya jika Anda melanjutkan perbatasan, ini akan menebus penyesalan yang dia alami selama bertahun-tahun. Dia juga tahu bahwa pengacara di Amerika Serikat sebenarnya adalah profesi yang sangat populer, karena banyak tuntutan hukum di Amerika Serikat yang kompensasi sangat tinggi, seringkali puluhan juta, bahkan ratusan juta. Menurut laporan media, beberapa tahun yang lalu, seseorang menggugat Marlboro, merek tembakau terkenal Amerika, karena menyebabkan rokok dan menyebabkan kematian. Pengadilan Amerika bahkan memberikan kompensasi ratusan juta. Ada juga seorang pria Asia yang dipukul oleh petugas keamanan American Airlines di dalam pesawat. Kejadian itu berdampak sangat buruk bagi maskapai penerbangan. Akhirnya, pengacara tersebut memenangkan puluhan juta kompensasi untuk pria Asia itu. Untuk pengacara, mereka juga harus menerima setidaknya 30 hingga 50% dari jumlah kompensasi, dan terkadang bahkan lebih tinggi. Oleh karena itu, inilah mengapa para pengacara di Amerika Serikat sangat profesional, dan mereka sangat ingin mengajukan gugatan, dan bahkan melakukan semua yang mereka inginkan. Karena keuntungan di balik ini sangat besar, sangat mungkin untuk memenangkan gugatan besar, dan kompensasi langsung dibagi menjadi beberapa juta puluhan juta, yang jauh lebih mudah daripada orang biasa untuk menghasilkan uang. Karenanya, di Amerika Serikat, status pengacara juga sangat tinggi, dan mereka semua adalah orang-orang kelas atas. Terutama beberapa pahlawan super terkenal di Amerika Serikat, orang-orang seperti ini umumnya bisa menjadi miliarder, dan bahkan banyak bintang, miliarder, dan tamu penting Amerika. Oleh karena itu, Jacob merasa lebih rendah hatinya, karena ia menduga bahwa keluarga Mei Qing pasti sangat-sangat kaya, bahkan cukup untuk membuat ibu dan anak mereka menjadi masyarakat kelas atas di Aurous Hill. Sebaliknya, tidak ada yang bisa dia ceritakan.